Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Tema kita hari ini adalah godaan iblis. Hati-hati saudara. Matius 6 ayat ke-13 firman Allah berkata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Amin. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalimat janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dalam salinan bahasa aslinya ditulis dengan kata, jangan biarkan kami dalam godaan. Fakta ini menjelaskan setiap orang dapat dan akan digoda oleh yang jahat itu, si iblis. Sejak manusia pertama diciptakan Allah, iblis tidak pernah berhenti menggoda manusia. Bahkan di akhir zaman, iblis lebih gencar lagi. Iblis bekerja dengan luar biasa menggoda manusia agar manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Perhatikan, iblis juga disebut the evil one atau si jahat. Firman Tuhan mengingatkan kita di Efesus 4 ayat ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, iblis seringkali datang dengan cara menggoda. Jangan biarkan diri kita masuk perangkap godaannya si iblis. Jauhi setiap godaan, tetapi bila kita dapati kita hampir-hampir kalah menghadapi godaan iblis, berserulah kepada Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus juga pernah dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk digoda sampai 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus tampil sebagai pemenang. So ingatlah, iblis akan selalu datang kepada kita dengan berbagai macam godaan. Antara lain, godaan kekayaan, godaan perselingkuhan, godaan mencuri, godaan berbohong, godaan hidup boros, dan lain sebagainya. Jangan jadi orang Kristen yang hidupnya berulang kali jatuh ke dalam dosa karena tidak dapat menolak godaan iblis. Ketahuilah, Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua. Amin. Andalkan Tuhan Yesus dan jangan pernah aneh-aneh lagi. Iblis hanya bisa menjanjikan tapi nggak pernah digenapi. Bahkan iblis mencuri berkat orang lain untuk dipindahkan kepada orang yang percaya kepada dia. Nah saudara, jadi sesungguhnya manusia lebih mulia daripada iblis. So ngapain juga berharap kepada iblis? Ayo sadar, bertobat, andalkan Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Kecuali kalau kita mengabaikan dan melawan peringatan Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan kita berdosa. Kecuali memang kita yang mau berdosa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus begitu indah. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bukan saja kita harus dapat melawan godaan si iblis, tetapi kita juga perlu dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Katakan amin. Ada orang yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, judi, film porno, buku-buku porno, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Nah, ikatan-ikatan tersebut perlu dilepaskan agar kita memiliki keselamatan dan damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, lepaskanlah aku daripada yang jahat. Amin. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ke 11 firman Allah berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, berjaga-jaga adalah kata yang pernah dipesankan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat Tuhan Yesus akan ditangkap. Nasihat ini disampaikan karena Tuhan tahu bahwa roh adalah penurut, tapi daging itu lemah. Berjaga-jaga bertujuan untuk bersiap-siap menghadapi orang-orang yang akan berbuat jahat. Dan lebih-lebih iblis yang seperti singa yang mengaum-aum dan siap menerkam setiap musuh yang ada di hadapannya. Karena waktu kedatangan Tuhan makin dekat, maka iblis bekerja siang dan malam agar umat pilihan menjadi korbannya. 1 Yohanes 2 ke 16 firman Allah berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan Yesus menasihatkan kita agar senantiasa berjaga-jaga dan waspada, agar kita umat pilihan tidak jatuh dalam jerat iblis. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup menjadi trisula iblis, atau lebih dikenal dengan godaan harta, tata, dan wanita. Hati-hati saudara.
Keserakahan atau kekayaan, kesombongan, dan dosa perzinahan merupakan senjata iblis yang sangat ampuh. Hanya dengan iman yang teguh saja kita dapat mengatasinya. Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam juga dicobai oleh iblis dengan 3 hal, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keakuan hidup. Nah, selama kita tetap berada dalam perintah-perintahnya Tuhan, kita tidak perlu takut karena Allah akan membentengi kita dengan kasih karunia-Nya sehingga kita dijauhkan dari pengaruh dunia ini. Dalam menghadapi godaan dunia ini, Dia akan memberi kekuatan, membentengi hidup kita, dan meneguhkan iman kita, agar kita bisa bertahan sampai akhir dan tetap taat dan setia pada firman Allah. Percaya kepada Allah, maka Dia akan membungkus engkau dengan kuat kuasa dan mujizat-Nya terjadi dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan bahas tentang perlengkapan rohani yang harus kamu siapkan agar senantiasa dalam lindungan Tuhan, agar kita bisa tahan melawan godaan iblis. Yang pertama, firman Allah menjadi makanan kita sehari-hari sehingga kita dipenuhi dengan pengetahuan rohani yang dalam. Maka bacalah Alkitab setiap hari. Katakan amin. Yang kedua, Roh Kudus menjadi andalan petunjuk Allah yang harus kita jalani. Maka setiap hari minta kepenuhan Roh Kudus. Maka kita akan berjalan dalam kuasanya Tuhan. Amin. Yang ketiga, doa. Doa adalah sarana rohani kita untuk terus berkomunikasi dengan Allah. Maka berdoalah saudara, senantiasa berdoalah, bergumul, semua bawa dalam hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Katakan amin. Yang keempat, ibadah. Bangunlah ibadahmu dengan hormat dan takut pada Allah, dan inilah menjadi kekuatan hidup kita. Dan yang kelima, melayani Tuhan dan taat pada perintahnya. Nah, ini adalah cara menyenangkan hati Tuhan, dan ini sangat penting. Dan yang keenam, puasa dan beriman adalah dasar menjauhkan kita dari kuasa iblis dan masuk pada kuasa Tuhan. Saudara, puasa ini sangat penting. Sampai hari ini, setiap hari saya mengambil puasa, kecuali hari Minggu. Puasa itu membuat kita akan lebih bisa mengendalikan diri. Puasa membawa kita lebih mengandalkan Tuhan. Kita lebih pasrah, lebih berserah kepada Tuhan. Amin. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk tetap waspada dan memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Akan ada banyak konsekuensi dan kesulitan yang lebih besar jika kita memberi sedikit saja celah untuk dosa bekerja. Nah, itulah sebabnya di Efesus 4 ayat ke-27 dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri, tetapi percayalah kepada Kristus yang akan memberikan kemenangan buat kita. Karena Tuhan anugerahkan kemenangan bagi kita yang percaya dan sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Berpeganglah pada kebenaran dan lawanlah godaan iblis. Mari yang mau lawan godaan iblis, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita minta kekuatan dari surga, dari Tuhan yang akan terus menyertai kita, Roh Kudus yang senantiasa menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Bila pengurapan-Mu turun atas kami. Kami berdoa buat rekan-rekan yang ada di rumah-rumah. Biar mereka saat ini mengikuti khotbah minggu secara online ini Tuhan. Diberkatilah mereka. Beri kekuatan buat mereka. Sadarkanlah mereka. Berikan hikmat kepada mereka. Bahwa mereka harus berdoa dan berjuang. Melawan godaan iblis. Dan jangan pernah berbuat dosa. Dan jangan mau jatuh. Oleh karena itu berjaga dalam doa, pujian, penyembahan. Baca firman setiap hari. Minta pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Bila berjalan dalam kuasanya Tuhan. Sehingga kemenangan pasti Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, ini doa hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.